marilah kita ikuti bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Ali Afandi, SPDI MPD. Disilahkan. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana lil mu'minin wa anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Yang berhormat PLT Kepala Kemenang Kota Blitar Bapak Kiai Haji Muslim SPD MA, yang saya hormati Bapak PLT Kasubag Kantor Kemenang Kota Blitar Bapak Haji Kanjil Hoton, yang saya hormati pengawas Kemenang Kota Blitar Bapak Mujidi, yang saya hormati Bapak Kasih Penma Bapak Haji Abdul Rahman, yang saya hormati Bapak penyelenggara syariah Bapak Purnomo Jalan Tidar lagi, ini Pak Anzir si paling apa ini kocok Pak Anzir, dan yang saya hormati Ibu KPU TSN 2 Kota Blitar yang luar biasa Pak ini, ya alhamdulillah saya diberi teman di sini ya, dengan teman yang baru, sebenarnya tidak baru sudah 1 tahun, tapi luar biasa kita juga ada masalah KPU yang selalu menyelesaikan. Ya, saya hormati Bapak Ibu Wakat TSN 2 Kota Blitar dan Bapak Ibu guru juga pegawai TSN 2 Kota Blitar. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini
kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama selamat datang di ATSN 2 Kota Blitar. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Musri yang sampun sakit rawuh pada pagi hari ini. Ini suatu anugerah yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa begitu? Baru kali ini kita memiliki seorang kepala kemenang yang luar biasa, pengalamannya ini tidak tertandingi dan sampai saat ini. Ya, beliau adalah masih menjabat sebagai Ketua LP Ma'arif Kabupaten yang membawai sekolahan madrasah sak kabupaten, tidak sak kota ini sak kabupaten Bapak Ibu. Pernah juga beliau menjabat di Kasih Haji, juga pernah di Kasih Pema Kabupaten yang membawai SMI ETS MA se-kabupaten, dan juga beliau juga pernah menjadi kasih yang lain. Ini saking banyaknya saya juga kurang tahu. Dan yang paling luar biasa lagi, beliau juga pernah menjadi kepala MTSN berapa Pak? 567 Gadusari, kepala MTSN Gadusari. Jadi dengan kata lain bahwa masalah pendidikan, masalah madrasah, beliau adalah sangat luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, ini adalah sesuatu sekali pada siang hari ini beliau kerso mengadakan pembinaan untuk kita semua. Untuk itu ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita. Marilah kita nanti mendengarkan dengan seksama, kita cermati, kita ikuti fatwa dawuh dari beliau, dan nanti akan kita laksanakan untuk mengabdi di MTSN 2 Kota Blitar. Semoga kita nanti bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, asalkan kita watawa sobil hak, watawa sobis sober. Lagi ini jadi orang su lagi semua bumi. Mari akatis mengarap, akatis saling mengingatkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah pada kesempatan ini kita memang masih WFH, tetapi untuk Bapak Ibu guru dan pegawai MTSN 2 Kota Blitar kita WFO Pak. Ya, jadi kita ada jejak untuk selalu ceklok di pagi hari dan siang hari. Nah, untuk di tengah-tengah Bapak Ibu monggo bisa melaksanakan di sekolah, yaitu pakai e-learning atau pakai yang lain, dan juga mungkin ada kesibukan sendiri, Bapak Ibu juga melaksanakan kesibukan sesuai dengan jobnya masing-masing. Dan alhamdulillah Bapak, pagi hari tadi Bapak Ibu sebagian itu sudah latihan untuk paduan suara. Nah, untuk apa itu? Untuk menyambut atau upacara hari HUT Kemerdekaan RI yang ke-75. Jadi waki Pak Malik wis gobios iki Pak. Terus alhamdulillah Bapak Ibu nggih ngoten pun timbali paduan suara. Ini insya Allah nanti pada tanggal 17 kita melaksanakan upacara. Siapa pesertanya ya Bapak Ibu, lalu petugas paduan suaranya Bapak Ibu. Cuma nanti untuk petugas bendera kita ambilkan dari anak-anak, tetapi tidak banyak Pak, jadi anaknya hanya sedikit. Sedangkan anak-anak yang lain itu nanti melaksanakan upacara di rumah masing-masing. Kalau bisa nanti kita juga live ya, virtual YouTube, insya Allah seperti itu untuk upacara TSN 2 Kota Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, mulai dari binaraan, yang berikutnya mungkin juga pasugatan ya dan sebagainya. Saya maaf yang sebesar-besarnya. Bolak-balik panganing kini nggih, jadi sirkuki kini ada amphitheater, ada norno angan-angannya melambung, tapi ini masih belum, insya Allah nanti akan terwujud pada saatnya. Itu Bapak Ibu, sekali lagi selamat mengikuti pembinaan pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita pegawai MTSN 2 Kota Blitar, pada khususnya siswa-siswi MTSN 2 Kota Blitar dan juga Kementerian Agama Kota Blitar. Demikian sambutan kami, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kasubag, Bapak Kasubema, Bapak penyelenggara syariah, Bapak pengawas, Bapak Muhyiddin, Bapak Kepala MTSN 2. Ini perlu kami matur, bahwa sebenarnya kami kepingin seluruh pimpinan di kantor ikut, karena kami kepingin periode ini kita sama-sama pimpinan sepaham terkait dengan pentingnya silaturahim bersama. Karena dengan cara seperti ini nanti Pak penyelenggara Jawa bisa silaturahim ke madrasah. Nah, gue bangga itu banyak pusingnya aja, cetok kalau kepala. Ini penting, karena apa? Kami bertekad Kementerian Agama sekarang, bahasa agama harus disanat-sanatkan, rohnya disanat-sanatkan. Sebab kita sudah jadi orang mulia yang oleh Allah diberikan peluang untuk beramal soleh di lingkungan Kementerian Agama, yang Kementerian Agama itu didirikan oleh para masyayikh, para ulama. Awak dhewe nunggoni kantor, nunggoni madrasah yang intinya saya yakin banyak berkahnya di dalam. Orang kok sampai bulan itu sampai di pedoman itu, kok sampai enek wong Kementerian Agama ora bahagia, itu salah dhewe. Wong wayahe wae berkah wae bahagia kok. Makanya tolong ini sekalian, kalau di sini di MTSN ini kok sopo sing pernah monyong tolong dipanggil. Ada apa panjenengan? Istrinya kenyih, sopo ngerti kenyih gowo rahmati Gusti. Ini kementerian. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahim. Ya moga-moga dengan silaturahim seperti ini membawa keberkahan. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika saya masuk di dunia pendidikan, tadi benar, saya banyak malang melintang di dunia pendidikan. Pernah jadi kasipema, jadi guru lama, jadi kepala MTSN, dan sekarang masih jadi ketua ma'arif Kabupaten Blitar. Jadi tiap hari problem pendidikan. Dia akan swasta dibanding negeri. Luwih angel ngopeni lembaga pendidikan swasta dibanding negeri. Kalau di negeri kurang anggaran tahun ngarep saiki direvisi ditata. Kalau di swasta, sekarang saya banyak menerima pengaduan dari teman-teman yang nggak oleh gaji apa-apa. Bahkan saya katakan tolong di ma'arif, karena saya bicaranya atas nama ma'arif, jangan bicara masalah gaji. Kalau bicara tolong hati-hati, baik komite maupun kepala, jenengan bilang bisa 5 kilo. Jadi lebih penting pendekatan hati. Maka itu, masya Allah, kemenang MI di Kabupaten Blitar itu sebanyak 200, yang ma'arif 186. Itu semua SK yang tanda tangan kita ketua ma'arif, dan sekaligus pembinaan guru-gurunya, sekaligus di wadul-wadulan. Saya bahagia saja. Makanya rumah saya kayak sekretariat. Mungkin dengan simbol rumah saya itu bentuknya piye, kalau kiamat tidak pati paham. Kurang membuat tak tambahin, Dan saya menikmati dunia kelas 2 SMA karena tangkep otak. Meninggalnya pas tanggal 25 Ramadan. Ketika itu pada malam 27-nya Ramadan itu saya lewat di muka rumahnya. Saya tahu itu malam 3 harian, biasa di kita.
biasa diceritakan di kampung-kampung kita yang biasa ya tahlilan. Nah saya aku tidak diundang, akhirnya kalau balik Pak Misih, kalau naik mobil kan balik Pak. Sama kalau dikira kelewat lah diundang, terus aku nggak nyaman gitu ya balik. Pada malam itu, subhanallah, muga-muga niki siapapun yang terlibat di dunia pendidikan, panjenengan merasakan dan punya pengalaman seperti itu, sehingga panjenengan akhirnya tidak memilih profesi selain pendidikan. Ini orang Amerika sebagai ulu gitu. Ini karena tugas saya tadi kan menyampaikan ini. Pada malam 27 itu, saya pas jam 2 malam, ya biasa berjenengi. Wong kalau pendatar tahajud pas poso biasanya kan rotok sregep ngoten niku. Ketika pas saya di rakaat yang keberapa itu assalamualaikum warahmatullah. Niku namanya Novi yang itu duduk manis di belakang saya, dengkulnya yang sampean sing yang nyuwun sewu sing sini mriki. Timpoh ngoten. Niku nyenggol sikil kula nyuwun sewu niku. Kula madhep subhanallah. Terus akhirnya kalau assalamualaikum warahmatullah. Kalau karena dulu di pondok Lirboyo sering sama Mbah Yai Maksum Lirboyo itu dijak turun kuburan, saya nggak begitu kaget. Tapi kalau orang tahu tuh mesti Melayu. Kalau dongak ini mau, jenengan tahu semua. Assalamualaikum warahmatullah. Terus kalau madhep kalau mat. Terus assalamualaikum warahmatullah. Baru kalau toleh itu pun boten enten. Tapi lek kula lirik panggah munggun. Sampai saya 12 rakaat tahajud kula maneknya panggah munggun itu timpo. Setelah itu jam 2 sampai jam 3, adik kula niku mboten pati penak. Adik kula iki jane Novi tenan apa duduk. Kok lek duduk Novi kok panggah nunggoni yang sandi kula. Duduk terus apa? Akhirnya kula jam 3 malam karena saya punya mushola di rumah. Itu uniknya anak-anak itu masih berusaha sama santri-santrinya di rumah. Aku kula cek kula mulai, kula ini podi jadi kula, jadi tak penak terus kula injak Pak no, kula cek nglir. Biasanya wong lek jebret terus ana kancanan kelek kan gitu. Kula balik neh, kula cek nglir berarti cek enek batu. Kula balik kula ning ngono. Setelah itu niku kula ngene. Apa kira-kira Novi itu protes aku menggak melok tahlilan yang omahe. Saya langsung bicara begini, Novi, sampean santri yo anak. Aku pengen sampean duwe nasab batin sampai nanti menghadap Allah. Karena sampai muridku mulai kacil, abata sampai kula waosaken kitab Sulam Taufik niku meh mari sampean. Lah akhire kok ngeten Novi, saniki. Sampe tak wacane Yasin. Kula wacane Yasin bariku tahlil, panggah nunggoni. Menengi. Terus bareng ngoten sampai tankhim baru niki lah. Setelah kula panen sudah. Kalau pagi itu subuhan, dari santri-santri kan lari-lari itu, paling ini. Terus baru subuh itu langsung, karena saya sebagai seorang yang sudah pernah dibingat oleh Mbah Yai Jalil Pondok Peta Tulungagung, pada kosa. Saat ini saya kesana. Nyampe sana saya lebih kaget lagi, karena saya assalamualaikum. Mbah Yai Jalil itu sudah nunggu di pintu. Duduk di sebelah pintu, langsung tangan kula itu dicekel. Waalaikumsalam. Gitu. Kayak kesannya itu kayak nunggu saya. Waalaikumsalam. Kula langsung bagi saya itu sebagai seorang mursyid saya dan bagi saya adalah kula enak napa-napa mesti matur kepada beliau. Saya cium tangannya. Tangan kula itu mboten dicekel. Bar niku kula itu digeret dilingguhne yang sandinge beliau. Langsung beliau dawuhin, "Santri jenengan nggih apa? Kula katwau dalu goyah batin kula. Niku santri kula napa? Apa beliau dawuh? Iya, santri jenengan. Ya ana iku lho, nimbali kula lho. Ya ngono iku lho. Lek antarané guru karo murid padha-padha golek ikhlas, golek ridane Gusti Allah. Mati o genah wajib njaluk di batu. Tak dongani sampeyan. Sok muga-muga sampai yaumil kiamah cedhek karo Nabi. Setelah itu apa? Tak dongani sampeyan. Kula dipok diundang. Tak dongani sampeyan istiqomah tidak bisa ngobati santri. Bisa dadi kamulyan sampeyan.
Saya lewat itu. Terus sekarang mau berharap apa lagi? Kalau kita semua sudah memilih dalam konteks kehidupan kita hari-harian ini, apalagi pekerja kita di situ dan sebagainya, masa kurang mulia apa? Dan saya yakin kalau panjenengan ikhlas sampai di hati bahwa itu adalah pilihan hidup saya yang akan membawa kepada keberkahan hidup saya sampai nanti golek bila kita bersama-sama. Jenengan tiap tahun itu mengamatkan anak berapa? Wih, kok sampai panjenengan bisa memberikan satu doktrin yang sangat kuat kepada santri panjenengan? Tidak ada alasan panjenengan untuk masuk neraka. Karena apa? Santri sini saya yakin pasti akan ada orang yang terbaik. Anak sing dadi kiai, anak sing duwe santri, anak sing dan sebagainya. Maka mohon, mari kita pertanggungjawabkan pilihan hidup, dan oleh Allah memang takdirnya sudah dipilihkan panjenengan sebagai seorang yang memang mengabdi di dunia ilmu. Ora usah tolak. Kok kira-kira kok panjenengan masih ada 1-2 sing rodok ganggu. Maka di sini ada, tadi saya minta kemarin Bapak Kasubag, Pak Kasubag, coba jenengan telepon untuk yang di SN 2, tolong jangan hanya gurunya saja, tolong juga libatkan pegawainya, bahkan sampai satpam, sampai ke yang bagian kebersihan. Dan iki wau insyaallah ya semua hadir. Nggih. Bahkan iki wau kula ningali niki Mandiri Syariah. Muga-muga niki didongakne di Mbak Rika. Mbak Rika Mas Dedi. Siapapun yang terlibat di dalam upaya menerjemahkan gandengnya ilmu Allah dengan kawulan Gusti Allah, muga-muga dipun paring kamulyan. Allahumma amin. Sudahlah, kalau seperti ini kita itu tidak usah mayang mentol. Kita bahagia, kita mulia. Dan kenyataannya sekarang kita semua dipilih oleh Allah dengan takdir yang baik. Tidak usah tolak-tolak. Dene anak SK-ne wis kadung di sekolah nih. Dene anak sing apa jenenge saiki GTT ora katut-katut, koncone anak sing katut dadi apa namanya PNS kene durung karena basic melucut SK-ne setelah 1995 dan sebagainya. Itu hanya pernik-pernik dunia yang tidak ada kaitannya dengan rezekinya Allah. Ini tak kuali tenan iki. Karena kita orang beriman sudah yakin dan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan salah dalam memberikan rezeki kita. Kok salah diberikan ke orang lain? Tidak mungkin toh. Yakin apa tadi? Jadi pomat diwai titik terjadi. Tapi kalau kita sudah berbuat yang terbaik, Allah itu adil. Lah diwene yang kene kan mesti diwene. Maka berbahagia hal yang dalam ini sudah jadi titik. Ora usah tulah-tulah kanca ketika tanda tangan wis tanda tangan ngono ae, ora usah dadak banding-bandingi setruk. Tambah setruk. Semoga aja digandeng-gandeng. Ora urus ora ana kaitan itu. Sudahlah, Allah itu sudah memilihkan dan takdir yang terbaik untuk kita ya yang sekarang ini yang terbaik. Saya jadi GTT sekarang, saya jadi petugas kebersihan sekarang, saya juga jadi satpam. Itu yang terbaik. Dan Allah tidak melihat kepada kita semua. Dene niki wae enten ingkang kawula mulyakaken PRT kepala Kemenak, ingkang kawula mulyakaken dan sebagainya. Itu hanya pernik-pernik bibir dari kita sebagai tawaduk kita kepada sama-sama hamba Allah. Bagi Allah hanya orang yang bertakwa yang punya nilai. Lek malah rezekine titik, bondone titik, hisabnya malahan. Pak Mukram punya mobil, sok dihisab mobil. Duit pon timbang tuku. Terus mobil harus mau tuku kuwi mau opo? Mau ibadah apa mau gak ibadah? Sing kandhe mobil ora ditakoni. Pemana gak penak, lambine ya jatah-jatah iki itu kan.
Iku wewean ning Pak Mumpuni aku sing ketelone ning pundi lah. Urip iki kula kepengin di Kementerian Agama itu mari kita bahagia. Wajah-wajah monyong hilang. Ulama kula jujur saja, dekade ini ketika diberi amanah PAD ini, saya tidak ingin ada orang Kementerian Agama yang ada tindak tanduknya ndadekne fitnah. Kata buka saja. Anggaran keuangan kantor kita bedah, kita tunjukkan itu. Tidak ada sudah, tidak usah yang namanya jaluk sing sak ini. Kalau memang itu honor, kalau itu monggo itu kan memang hak, tapi lek duduk ora usah digrawuk. Dadi nambahin bisa. Ora lek terus ngrawuk terus dadekne wong mulo ora. Wis digrawuk wong entek. Yo lek grawuke jek urip apa jek iso ngidul wis mati. Penjaluk iso. Ngedol mobil kan jek iso, tapi kadang mati piye lek kowe. Wong bodoh wis diganak gak dikasih nyalan balik. Nah untuk ini saya pohon kita semua bisa memahami bahwa pilihan hidup kita sudah tepat. Jadi lek wis genah yakin yo karek noto atine karek noto kinder. Lek jek malah aku. Ki wong rata-rata kan aku. Sebab sing ki mung jan bahagia belas ndak mengeluh ketika mulai bangun tidur sampai sini. Apa nih bro? Pintek sepatu koncone ngono. Berarti kamu pelitus motor, bangun kepidek sikile. Kan bisa sudah dipilih. Bahkan saya tuh pernah dituturin ketika di pondok, ketika Mbah Yai itu nutur. Delok nih, wong ini ketika saya diajak datangi santrinya yang menikah, beliau tidak delok. Sitok anu, sitok enggak ganteng. Ngono iki lek kon nuruti umume manusa ngono iki yo kita difitnah. Wis dalah kuwi lek gandeng ngono. Kok gelem nek sing wedok niku wayu santri Lirboyo. Sing setelah kesane ngalah niku mbuh wedok tuwek ngono lho. Mungkin ati wong ya dhewe kan nyawane. Lha ramane wong tuwek golek terus bakal sing tuwek iki sugih. Sing lanang ora pati ganteng sugih. Ya santrine kan ngarep moyong ae. Wong wedok iki ora lagi ditakoni wis rada tuwek sugih mulya manut jek ngalim ngono dikongkoni mang karo ngom ganteng ora pati duwe kenyek iki ndi. Ha cumune langsung tau tak memilah dan memilih dalam konteks kehidupan itu sebenarnya terlalu syariat bagi kita hakikat yang penting. Yang penting awake dhewe yo sing iki ditepi bahagia. Maka dari itu ungkapan yang paling bahagia di kita adalah alhamdulillah. Jadi ini mas-mas ini enak bojone kene jenengan rumahnya alhamdulillah. Ora sedikit alhamdulillah. Saya kepengen benar. Bapak Ibu rahimahumullah. Karena itu sudah pilihan hidup kita. Dan kita semua sadar sebagai orang yang terpelajar. Ini saya yakin semua kan produk lembaga pendidikan yang berpredikat pelajar, ada yang SPD, ada yang SAG dan sebagainya itu, ada yang MPD dan sebagainya. Walaupun juga ada yang mungkin salah kamar. Saya nggak ngerti. Jadi urung enak ini, nopo nih kesesuaian antara ijazah. Saya itu tamatan ikip malam, bukan saya kayak beliau kan memang tipe-tipe. Saya dari pondok sama Yai Masum suruh kuliah, oleh ikip malam.
Kayak jurusannya saya ambil itu CV hukum. Kan aduh banget kalau pondok. Makanya ketika saya jadi guru, saya langsung disuruh pegang Quran hadis. Itu kan kata kaguan banget zaman dhisik. Zaman dhisik piye? Gaduke piye? Mungkin nyatanya ya jalan ini digaji. Nah, di sini terkait dengan itu, udah kita dipilihkan oleh Allah seperti itu. Nah, kaitan dengan pilihan hidup itu membawa konsekuensi tugas pokok dan fungsi hak dan kewajiban. Itu sebelum saya berangkat ke sini, saya minta Dik Lia untuk, Dik, tolong saya perintahkan hak dan kewajiban sebagai ASN. Yang selama ini sering kita itu apa ya? Bertanya-tanya ketika di kantor. Bahkan saya sering nimbali Pak minta kepada Pak Kasubag Jagongan, apakah ada problem kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Tolong jenengan buka seluas-luasnya. Kalau kita bisa memberikan fasilitas untuk selesaikan itu masalah untuk kita. Tapi bila tidak, ya bagaimana? Kalau harus didampingi sampai ke kantor, dampingi. Tidak, karena apa? Kemuliaan dari Allah kepada kita sudah jelas, kita sudah digaji kemuliaan. Ketika kita bisa bertambah amal soleh kepada penyelesaian masalah teman-teman kita supaya hidupnya nyaman dan sebagainya, kita bantu. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai ASN. Pertama, kita mendapatkan hak kita sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu kita berhak untuk mendapatkan gaji. Insya Allah ini semua tuntas. Saya tidak pernah mendengar ketika jadi PLT ada gaji yang nggak cair. Bahkan tunjangan kalau yang pegawai itu profesi, tunjangan tukin ya kinerja. Kalau yang guru tunjangan profesi, saya tidak pernah dengar. Ini hanya niki wau kula bener. Ada dua yang di Kemenak itu karena siapa itu? Bu Binti sama siapa itu ya? Ini saya terbuka saja. Bu Binti sama siapa? Ini jadi dia. Topik ya. Yang dari lembaga dulu karena menyangkut masalah ijazah atau apa, akhirnya dia harus bergeser ke pegawai. Dan ini sampai sekarang berapa bulan ini pergeseran dan memang tidak semudah itu. Akhirnya untuk tunjangan profesinya tidak cair, bergeser untuk tunjangan kinerjanya belum cair. Kemarin langsung tolong lihat enek sing hal-hal yang seperti ini tolong diverifikasi semua. Ini sekaligus pengumuman kepada panjenengan. Kita yang di kantor dalam hal pelayanan, kita itu melayani panjenengan. Namun cukup saya minta ini ke menata regulasi bagi guru yang punya masalah terkait dengan SK dan sebagainya, cukup matur ke KTU. Ora usah amen yang kemenang. Saya kalau pembelajaran monggo. Sebab saya itu dulu ketika jadi kasih PEMA sampai nyetap guru-guru penganyang kantor. Sampai lumayan ngajar ngurusi kuwi sing rene iki tugase. Apalagi sekarang kepala madrasah 0 jam. Jenengan sambat itu bapak jenengan. Buka TU apa? Buka TU bendino menyelesaikan tidak masalah. Ojo malah guru, kalau guru meninggalkan kantor itu otomatis meninggalkan ruangan otomatis. Pemaneh kula kan kelakuan guru kok jero. Nyana sing kebang LKS sing jadi pelajaran kok memperlancar bakul LKS. Niki jangan sampai itu tidak ada efek, karena tusi kita jadi nggak pas. Jadi bila panjenengan punya masalah, sampaikan kepada TU yang bagian administrasi, memang itu tugasnya itu. Digaji ya memang tugasnya ngurusin itu. Orang lain sebenarnya utang sambat, orang lah. Kalau sambat cinta, kalau tengah kantor kali kamu saya rawleh.
kantor, selesaikan. Saya sudah sampaikan ke Dewi ya. Silahkan itu tolong jenengan tindak lanjuti. Lek jenengan tindak lanjuti itu kekurangan waktu, tak boleh tambahan tenaga lagi. Begitu. Supaya kita bisa maksimal. Maka di Kementerian Agama itu seorang pimpinan punya hak untuk menata regulasi pimpinan dalam hal memutasi itu kan seperti itu. Biar kita jelas. Bahkan di Kementerian Agama itu, di kantor kita di birokrasi, mental kita harus birokrasi. Kalau ada masalah-masalah terkait dengan itu, ya yang tanggung jawab adalah pimpinan. Jadi, muka-muka sedikit agak berubah. Contoh ya, contoh. Ada pegawai di kantor. Ketika rumusnya lanjut penggaya, terus metu. Gula acara yang global. Apalagi sing campur untuk bakul ngono. Belantik mobil, belantik sepeda. Itu haram mutlak. Terus saya sampaikan, pulau tegas sih, tak panen-panennya karena pulau jadi PLT, kalau orang jadi PLT aku menang nah. Karena dosa saya. Kalau sampai saya tanda tangan PPPSPM dan pencairan anggaran itu di meja kepala itu, ya cuma kebenarannya pulau nungguan itu. Boleh sampai pulau tanda tangan, padahal saya tahu persis orang itu tidak pernah nyambut gawe, nyang kantor metu. Boleh ditakoni gutalah jawab dia bro. Itu jelas. Maka aja jongkoknya PLT dadi wong penduduk neraka. Nah, karena apa? Akhirnya di situ setelah kita tahu kalau memang itu aturannya, ya yang penting pegawai itu aturannya masuk ke kantor, cek log, dan di situ diam di situ. Pimpinan tugasnya golekne pekerjaan. Lek ndak iso meneng ngono wae dolanan WA. Napa? Ndak ada penggayan belas apa? Ndak ada penggayan. Lah kalau ya memang kita kasih, kita tugasnya untuk mengatur itu. Maka ada istilah atasan langsung. Nah kemudian itu ada yang nggak begitu. Staf, ndak iso kerja sebagainya, Pak dulu orang di atas langsung mending kepala. Menarik masalah. Wes, maka kita tompo ya sesuk neh atasanmu langsung bukan saya. Tapi Pak Kasubag. Matur Pak Kasubag. Orang ngono kok pangkatnya mejaku akeh. Tidak, saya bisa berkreasi, berpikir yang lain, antara lain pembinaan seperti ini. Orang ngono kok pangkat staf madul kepada saya udah satu sisi memang jangan menggunakan watak bermental terabas. Watak bermental terabas itu apa? Contoh, ada permasalahan pembelajaran. Diskusinya langsung dulu ketika ada anak yang nggak terlambat, sering terlambat. Dan itu kan masuknya ke BP, jangan ke kepala, nanti BP ngapo. Ini. Jadi makanya di birokrasi itu ditata sedemikian rupa, ada atasan langsung dan ada seperti itu. Memang mekanisme harus ditata. Walaupun memang ada satu dua Pak Mukromin. Di antara kita itu ada yang etika birokrasinya bahkan enek sampai enek. Saya itu merasakan karena saya masya Allah Kemenak itu utuh, pernah jadi naib 5 tahun, terus kasih PEMA, kasih pakis, kasih kontren, PLT Kasubag, jadi ketambah nih PLT kepala. Utuh saya tahu karakter kita semua. Kadang-kadang itu apa? Kita itu hanya staf ngerasain pimpinan. Masa kelas staf ngerasain itu para Kemenak piye? Ini kan aduh. Tapi ya enak-enak sing pimpinan ini nyalahne anak buah ngono. Ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah timbul fitnah. Bahkan contoh ini, kita diminta di birokrasi. Ini mohon, ini saya dapat referensi dari berbagai sumber. Di birokrasi itu mental kita harus bermental koalisi. Piye carane tembok itu berjalan dengan baik di bawah komando, pengarahan, pembinaan dan tanggung jawab pimpinan. Itu di birokrasi. Ojo bermental oposisi. Ini saya melihat, karena dulu saya itu tahu persis ketika saya jadi
ndak tak butuh lagi. Dulu di Mantlogo, kula niku ketika seret kok delok kok halnya enggak pati penak iki nyapa. Antarane guru karo wong kantor ki ndak rukun. Contoh, lek guru mangan-mangan wong kantor ndak dijak. Wong kantor mangan-mangan guru kok disepi kantor iki sapa? Kepalae sampai sak ketimbang. Sampe iso nonton iki mendak. Lek ndak iso tak usul mutasi sampean. Karena apa? Bapaknya itu kudulah yang memberikan solusi. Kok iso anak sitok berwatak egois? Rumasane sing dhuwure kok guru tok, sing sitok rumasane pegawai tok, tek sak bola. Iku rumasane iki lho. Wong masa boleh baris ya awon. Kalau kan ngerasaknya yang ngerti kan ada yang enggak ada apa? Bakal apa? Enek geng-gengan. Makanya akan sasar habis-habisan pokoknya di Kemenak ini Pak ada guru geng-gengan, golek bolo-boloan. Iki rusak tatanan iki. Wis ora usah maca apik, genge cukup sitok geng MTSN 2. Sampai guru makrot sik tak panggil. Sampeyan apa njaluk apa? Karena apa? Mari kita nyaman. Dan itu memang mental kita harus dirubah. Mental oposisi itu ada orang. Kalau mental kita oposisi, bukan mental koalisi, itu sulit kita bahagia di birokrasi ini. Sebab di birokrasi itu ada tataran-tataran yang harus diselaraskan. Kuncinya kita itu di birokrasi itu ya aturan, kebijakan, pelaksanaan. Aturan yang membuat yang paling atas, terus yang di aturan kebijakan itu di pimpinan itu. Kalau di sini ya Pak Makromin bersama teman-teman itu, Pak Jubat sama apa namanya Pakar itu ya. Kalau udah seperti itu sudah. Jenengan paringi pimpinan panjenengan kesempatan untuk berijtihad, mengambil satu keputusan yang terbaik dan ingat itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan abad loh. Abad loh ini kita di pimpinan. Ngerti ngono sajane awak dhewe ora usah garuk-garuk ngene. Lek trejatahe rezeki wis teko dhewe ora usah nyambut gawe. Di pimpinan iki lek mboten atine semel malah pokoknya wong golek-golek jabatan wong mendung. Wong nambah hisab kok. Jadi makanya orang kok golek-golek penggaya. Itu dalam konteks Islam ojo malah diwehi penggaya. Karena dia masih punya kepentingan. Seorang pemimpin itu, kula riyen ketika diangkat jadi kepala Sanawiyah Negeri langsung kula dijauhi ada salah satu senior di Kementerian Agama Kabupaten ini, Pak Muslim. Ini pesan saya untuk jenengan. Jenengan jabatan pertama ini, sebelumnya kan di KUA jadi naik terus balik ini jadi guru ini itu tahun 95 saya jadi kepala Sanawiyah Negeri. Itu nopo? Kula dijamin pemimpin kuwi mesti pinter. Nek ora pinter ora oleh SK dadi pemimpin. Tapi ora mesti wong pinter lan mimpin kuwi iso ngomong. Iki bapak ndak iso ngomong keluarga. Bapak niku dalam keluarga ojo sampai golek nang-nangan karo keluarga. Lek pengen awake dhewe iso dadi bapak yang baik, anak manut karo bapak, ojo sampai awake dhewe golek nang-nangan karo. Mari kita belajar lembar anak, kemuliaannya kita dhisik nih, kita melayani anak karena anak itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah. Mari kita bahagiakan. Nek urusan panganan, insya Allah harus tuwek dhisik nom wis tau mangan. Anak didhisik nih. Aja malah tradisi model dulu. Wong tua dhisik-dhisik nih. Ayo bapak sik mangan. Anak ketulane. Sekarang harus kita rubah. Karena kita orang tua itu adalah melayani. Karena anak itu adalah titipan dari Allah yang harus kita openi, kita muliakan, kita uri-uri, kita dampingi untuk bisa menjadi orang yang baik.
Begitu juga di dalam birokrasi seperti ini. Ora usah jaluk, dihormati. Kalau kita, hati kita tulus untuk bisa menjadi pemimpin yang menghormati orang, saya yakin kita nanti akan dihormati oleh orang lain. Anak-anak kita, kemuliaan dari guru-guru kita. Insya Allah kamu keramin orang, aku liwat ini mau mendengar gending lu, mau usah nurutin teh. Urusan jengkluk karo ndak padha wae. Bukan jengkluk kuwi wong kejengklok. Sekarang itu masalahnya banyak. Saya bahas ini karena etika birokrasi. Akeh uang sing ndak memahami. Contoh, takut kepada kita itu apa namanya? Hormat yang kepada kita karena takut. Jadi kan ndak percados nggih. Kula nanti sempat mengamati. Karena ketika 2010 saya dipanggil oleh Kakanwil untuk, ya karena di 2010 itu saya di Kemenang Kabupaten Blitar itu saya jadi kasih kontren, ngerangkuk kasih bak TU, ngerangkuk kasih haji, sekaligus kepala Kemenang itu sakit Pak Budi zaman itu. Saya dipanggil oleh Pak Tris, sampai jalur jabatan pun Kemenang Kota Blitar, Kabupaten Blitar. Langsung sama Pak Hartoyo ketika itu. Kamu saya jadi kepala lagi. Saya santri Pak. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab ya dan tidak. Lek panjenengan suwun saya disuruh istikharah pemilih kula istikharah. Lek mboten jenengan paling SK saja tak melakukan. Lek enggak, demi Allah saya enggak akan minta jabatan. Karena bagi saya jabatan untuk sebagai seorang santri itu tabu untuk meminta. Tapi kalau dilaksanakan itu adalah sebagai suatu amanah dari Allah. Dan penak. Upama mula di SK dan didapat pelek dari kepala, kok orang jaluk kalau kita maksimal. Kok nyangkono sampun sik bisa tanya. Kula riyen mboten nyuwun Gusti. Tapi nek jaluk-jaluk, sik jaluk ras sumbut. Dan itu luar biasa, di dalam hati kita ada norma-norma yang sangat mudah sekali untuk menata hati. Bapak ngajar ini bukan angel menata hati. Wong pikirane ngalor sikile ngidul. Contoh sekarang, contoh jajan iki. Sapa sing dalam keluarga runtut terus mulai pacaran sampai ijaban, duwe anak siji, loro, telu, papat, ndak pernah bentian belas karo bojone. Angkat tangan. Kula niku tambahan. Tapi jenengan delok PA iki urung iki kula disiko keluarga nanti ngomong madrasah. PA niku saiki partirane wis tuwek-tuwek iki. Wis tuwek-tuwek mencoba untuk itu dhisik kira pacaran iki piye lek petung. Pas wayah diijabi le sampean tak ijabi karo anakku wedok jenenge Fatimah mas kawin 1 juta dibayar kontan. Jawabannya apa? Kula tampi Pak nikahipun. Wis mending lumpuh-lumpuh. Bar kuwi bulan madu. Duwe anak siji, duwe anak loro, wis lekas ketara asline. Rodok kenyih, rodok nunggu utang. Sing lanang rodok bicara keras dan sebagainya. Apa dulu tidak dipikir kok sampai mengambil langkah seperti ini? Coba kita bisa bayangkan perceraian di usia 50. Wong usia 50 yang Nabi ku paling poli oleh perawan nangel. Rondo paling. Oleh rondo, apakah itu lebih baik lagi dari orang yang dilepaskan itu? Wong biasanya uang lek milih sitoke dilepas ganti oleh malah luwih nemen. Misalnya di sini Pak Mukramin protes kepada saya, Pak, yang kono kanca-kanca angel ram dito. Terus sampe njaluk pindah nanti. Rono. Engko yang kono iso malah luwih nemen. Maka dalam konteks birokrasi seperti ini saya mohon itu ditata dengan baik. Kita taslim bahasa agama, taslim. Penataan taslim itu maknanya ya selama itu sudah ada aturan dan jelas. Kadang-kadang sama EJB ini tidak. SK tentang TPP dirubah-rubah. Penggul istihadnya luar biasa. Misalnya masalah tunjangan kinerja
misalnya masalah tunjangan profesi dan sebagainya, ada yang bermasalah sebagainya, sudah kita lakukan saja. Yang penting awake dhewe kok wis takdir Gusti Allah itu adalah yang terbaik, saya yakin. Wis nonton iki liyane ape. Terus yang berikutnya cuti, kita punya hak cuti. Saya mohon kita pimpinan dalam hal ini Pak Mukromin, TU, ojo gandoli wong cuti kalau memang itu alasan syar'i. Contoh mujabnya anaknya. Dan itu kan memang hak toh kita. Tapi ojo bareng-bareng. Mau wakaf abe bareng. Itu ngerepotnya pimpinan. Karena di dalam konteks cuti itu kan boleh dan kegiatannya diserahkan kepada pimpinan langsung. Biar istihad, maka di dalam pengajuan cuti itu ada atasan langsung, terus atasan apa itu yang kedua, atasan itu punya kewenangan dan itu berikan kesempatan pimpinan untuk bisa beristihad. Jadi ada, maka sampai kada singkatan ini. Kenapa? Ini juga ada aturan ini. Dan ini sementara kami bidik. Di sini apa ada? Suami istri jadi satu. Tidak ada ya? Tidak ada. Memang etika birokrasi. Kalau itu ada satu pegawai suami istri, karena suami istri itu biasanya kepentingannya bersama. Ya toh? Itu kalau bisa jangan ada di salah satu tempat pengabdian. Misalnya ada suami istri. Dan di sini ada beberapa lembaga. Saya mohon nanti itu. PLT nggak punya hak untuk pemotoh. Iya nanti itu akan kami usulkan. Kenapa? Sering jadi kemiren. Karena untuk cuti biasanya karena kepentingannya sama, mantu suami istri malah izin bersama-sama. Maka dari itu secara etika birokrasi ini memang ya kayak kata YHB dulu di kantor sama Mbak Lulu si istri tercinta, sekarang Mbak Lulu dipindah ke jadi umpama toh pas wayah ngirim putrane teng Kudus karena itu lumuan iki wong lanang dhewe kok ora nyaman. Paling playune nyambut warung. Tapi ana sing wedok mending go bontrot. Ngono mending nyupir lek pengalaman kula nggih. Anak saya di Jepara saya 10 jam ndak medun kok. Saya sama istri ngono kok nyaman saja. Tapi kecuali wong putri dhewe sampai ngidangi anak tekan Kudus pun ya ora nyaman. Tapi kalau yang satu kantor cuti terus yang satu yang demand berarti kan tidak mengganggu kinerja. Itu ini ada PRO kita juga ada di Kemenak ini yang satu lembaga satu keluarga. Ini masukan untuk Pak Kasbag sudah dikerjakan, nanti dipilih saja. Bahkan kula niku ngeten, tapi kabupaten kota Blitar tidak ribet. Saya dulu ketika jadi kasih PMA, saya umumkan dengan izin kepala Kemenak, Pak, indikator kesejahteraan dan kebahagiaan seorang pegawai itu antara lain ketika bisa dekat dengan tempat mengabdi. Di sini siapa Mbak? Sing jual itu? Mbak Lutfi ada sih kan? Itu jadi memang dan bisa terintasi yang Blitar. Saya itu pernah begini. Karena apa? Saya melihat ketika jadi kasih PMA itu ada orang udah nawu kerja jadi TU di Selorejo. Wonodadi ada yang di Gandosari. Terus ada yang rumahnya Serengat. Itu jadi staf KOA di Panggung-Rejo. Kulo dikumbayang. Sing noto iki sapa? Sing noto iki sapa? Kok sampai nyekso wong? Itu nyekso wong itu. Karena dulu itu paradigma seorang pimpinan, lah anak pegawai godhok didohne. Lupa kalau didohne itu malah siji sengsara. Nomor loro semakin tidak efektif di dalam pekerjaan. Saat ini kita sayangkan di mana Kabupaten Blitar. Kita evaluasi teman saya sendiri. Itu rumahnya pun di niku Dosewu teng Ponggok antek Ponggok. Belum masak nih sampai saya motor JRC loh.
GRC jenengan nyuruh dhewe. Ora sih. Selain botak ditumpah iki wong tuwek bokonge kan rada entek dadine. Kuwi dosa dhisik sing memutasi. Menyiksa. Kuwi titenan masuk dosa ning baper jagat ya nyang kono kuwi. Maka kuwi aja ndongane alat. Iki panas ngado. Untuk baper jagat ya alut kuwi ya. Sing ora penempatan ya itu penempatan nama. Monggo nanti ditata aja. Saya itu pernah dulu mengumumkan, kalau memang indikasi kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah tempat pengadanya dekat. Ini silahkan sekarang dengan seizin Pak Mubazir ketika itu, Pak, saya mencoba untuk membuat regulasi seperti ini. Kalau memang bisa ditata monggo. Ketika itu langsung saya umumkan seperti ini, saya pembinaan ke lembaga, silahkan kalau mau mutasi dirinya sendiri silahkan cari tempat. Tapi dengan catatan satu, harus kepala menyetujui dan kepala yang gandoli rasionalnya harus jelas. Kepala madrasah negeri kerjanya kan banyak. Itu yang kedua harus mengetahui pengawas. Pengawas dakwah yang gandoli. Ini. Terus akhirnya apa yang terjadi di meja saya itu subhanallah. Itu usulnya bukan ke UP tapi ke saya dulu. Gak apa-apa. Karena memang tujuan kita kepengen amal soleh. Silahkan. Baru ditata demikian baik, kepala negeri, terutama yang di negeri, kalau saya tata ini, ada yang terganggu enggak ini? Enggak Pak, go, langsung saya sampaikan ke UP, tolong tindak lanjuti. Saya udah izin kepala, UP rawani muni, baik terus nih gitu Pak. Wah, Masya Allah sih matur nuwun nih Pak. Ya Allah, bila kota paling ya pernik-pernik sitak-sitak. Ini toliannya jangan coba sing rumah sado. Lah rumah sado omahe udah ngawur nganti ngono. Akibat kae. Lah pengen tapi tidak dilepas ya. Rumah itu nasabnya nasab kota, kecuali kalau Kediri itu kan memang bangdo. Aduan aku ndak iso bayangne kuwi piye. Nggak iso. Tapi kalau dengar pengajuan klien itu ketika mulai zaman Pak Muflis terus baru itu karena operator ya. Tolong saya sampaikan kepada jenengan, tolong operatornya ditata. Masuk dia tiane kuwi. Ini karena apa? Kita tuh kepengen Pak. Saya yakin kalau nanti Pak Lutfi itu bisa pindah ke sana dari sana bahagia. Paling tidak mengalir jumlahnya ke jenengan. Ya lebih. Dene ndak dongane tebacung orang tasyakur bin. Jadi ngono-ngono ki lho, kita di birokrasi itu tata yang nyaman gitu. Ora usah. Bahkan saya di situ. Lalu terus saya ditanya Pak Basir, terus saya gawe anu apa kamu saya anunya? Sanksinya. Begini. Saya sepakat kalau ada sanksi ada pegawai sing godho, kan ada tuh pegawai godho niku guru telatan. Pegawai telatan. Wis nyerang pimpinan. Kita sepakat semua dan ketika itu saya umumkan sopo sing godho bahasa saya kasar itu adalah kita sepakat untuk dihambat kenaikan tingkatnya. Luwih apik ngono dibanding disiksa dibuat yang berang. Berang itu jenengan bayang nih Pak. Pedah dituntun lho. Jenengan bebas tenan. Kulo niku mbayang nek seorang pimpinannya kok iso nyekso kawula nek Gusti Allah niku lho nyapa. Sok lek anakku kesiksa kaya ngono ya apa? Ini. Makanya saya yakin ini penting saya sampaikan ke jenengan. Maka seorang pimpinan itu harus bisa menjadi seorang bapak, kakekku bisa menjadi seorang ibu yang baik, anak-anak kita ditata sing manut, sing rada anggap di tak jadi. Karena wis diomongi sampean wis dadi rasan-rasan kanca. Kok panggah telatan. Ngene iki aku ki ngomong bela sampean dadi kemiren. Ora tak bela ki sampean kancaku apik. Dituturi ngono ndak enak kupinge. Utawa matur Pak Musa iki penake pripun wae tak asli. Wong ora dipenakne atine kok jek urung lembono, maka itu perlu memang ditindak lanjuti. Kalau ASN kita harus sepakat. Makanya seperti ini pembinaan. Kalau ASN itu kita sepakat, hambat kenaikan tingkatnya. Enggak apa-apa. Bapak orang dejonya selesai itu. Pak, nyapa kenaikan kula terhambat.
kancamu roh dhewe takono kancamu. Ngomong ini terus setuju betul Pak? Setuju nggih? Rasa dihukum ngerti dhewe. Dan ketika itu Kemenak Kabupaten semua sepakat. Sing gak sepakat itu wong sing pengen harga diri pejabat itu. Perlu diketahui panjenengan bahwa memotasi seorang guru, menata kepala madrasah, menata kasih sebagainya itu seorang baper zakat, anggota baper zakat itu mesti sodok-sodokan, boleh menata yang terbaik itu bagaimana. Dan itu sering harus ngono ra kuat ngempet rono tujuannya tidak tercapai akhirnya bocor nih baper zakat. Bah, jangan nek wong sing bocor baper zakat itu wong khianat. Boleh mesti istihad. Maka di sini ada kewajiban seorang pegawai negeri adalah apa itu? Menjaga rahasia. Oleh baper zakat bocor, ingat yang memiliki menjah malih itu harus ya. Jaminan pensiun, jaminan hari tua, silahkan. Bahkan saya pengen mengajukan pensiun sebelum waktunya, kalau di ladang bisnis mening, songi wedus. Coba ngerti? Aku sepatong sumuk. Oke loh Pak, ada toh di Kabupaten Blitar itu ada. Jalur pensiun itu orang wayai. Dia itu apa? Menemukan cara untuk zaman tahun berapa itu lagi boomingnya jeruk gitu Pak. Pulau pun menemukan cara untuk mencari ekonomi Pak. Berikan kesempatan kami untuk pensiun dini. Urung wayai, kurang 2 tahun. Ini malah semengger. Baru dari dewe pasar-pasar dewe wis cetok mending cendek dalan ekonomi ada tangan. Saya tidak tahu ini ada enggak yang mengajukan pensiun dini. Karena itu penting. Jadi ada yang sekarang dirimin ya Pak. Anak sakit ya. Anak sakit stroke kasihan. Masa stroke mangka pengajar. Gue tekan ngumpul sakne. Lha sing mesakne iki kita mesakne wonge. Lah yo mesakne bocah-bocah akhirnya iki ora ngrungokne pelajarane nyawang tekene wong. Apa? Memang sapa ngerti dalane Gusti Allah golek kuwi ridho kuwi lewat teken kuwi. Tapi tekene aja ngajar usahane. Cuma golek kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat, misalnya di rumah ngajar madin, ngajar TPQ gitu. Terus kewajiban, nah ini kewajiban ini setia taat dan pada Pancasila. Setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar. Saya dulu pernah Pak Masih ya, sing jereke saya menemukan di Kemenak Blitar. Jadi guru pas upacara kon hormat bendera ndak gelem. Iki kota mana? Ora usah mancak. Lek kereng ngono dicethuki ae. Dunyamu ora yang pegawai negeri. Main rezekimu ora liwat kono. Itu pernah kenapa? HTI dulu ketika geger-geger di mana sekretariatnya itu guruman. Saya panggil itu, bahkan kepalanya saya kasih beban. Kami bisa ngomong anakmu ini kurang. Tapi orang sampai dimutasi ngalih. Berarti sampai tidak mampu ngomong sitok itu. Bisa ngalah itu punya mental posisi. Orang itu. Ya memang ketika itu HTI, harus melok demo tengah jengi gedung DPR kota ini. Gue anu baik. Lah wong pegawai negeri kok menghujat pemerintah itu pirang perkara. Kita bermental koalisi kok menghujat pemerintah. Lah kok lek Jokowi ra gelem tanda tangan piye gajine. Ora cair kabeh lho. Jadi kita lek umpama duwe pemikiran itu, sekarang itu kan ada aliran-aliran sing bahkan ada di Kemenak Kabupaten Blitar ada guru tapi alhamdulillah tidak jadi minta pensiun. Sing ora bojone mengharamkan gaji pegawai negeri. Akhirnya ketika sami ngalah kok ndak ridho cerai ya. Beda pendapat. Kan ada toh Islam garis keras itu yang bukan Islam garis pokoknya sing anu ngono ki. Keras-keras. Lu sampai
Lho gajinya awake dhewe dikomentari duwike duwe pajak prostitusi terus ribet. Lah awake dhewe lek turun teng ngono bingung kowe numpak mobilnya sing gawe sapa? Ngono jibek malah. Berangkat awake dhewe. Yo resik tapi ora sakem resik. Nah, karena memang bukan dunianya yang mengundurkan diri saja, tidak usah komentari. Itu kita sudah ijtihad. Menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan dirumuskan oleh pejabat pemerintah. Contoh sekarang, mohon untuk kita yang di lembaga formal, karena SKB 4 Menteri itu tidak memperbolehkan pembelajaran secara langsung, mohon. Walaupun saya selaku ketua Ma'arif banyak, Pak, terutama di lingkup pendidikan dasar, MI. Pak, pun kula Pak, kok mboten pareng ketemu dengan wali murid, mboten pareng ketemu dengan murid. Terus piye? Nek negeri kan gampang. Negeri pokok mlebu wis diharus di swasta susah. Akhirnya dengan semerep masyaallah kula wingi oleh masukan. Sampai ngenekne pertemuan aku orang yang sekolah. Yang langgar yang tonggone sekolah. Gawe seragam TPQ. Karena kemarin itu ya, itu Ma'arif, SDI Ma'arif, karena saya kedeknya SDI Ma'arif Garum itu mendapatkan peringatan dari Dignas. Goro-goro di sana itu ada program pembelajaran anak sampai kelas 4 harus sudah bin nadhar Qur'annya sudah selesai. Nah akhirnya ketika itu apa? Dikumpulkan anak sama orang tuanya dengan situasi pandemi seperti ini, pembelajaran bagaimana? Tidak memungkinkan dikumpul, dipoto karo wali murid sing tidak demen. Dikirim ke Dignas, muncul surat dari Dignas peringatan melanggar aturan. Wingi di Maknu, yang beliau langsung dipanggil di bel saking Maknu kudu Pak. Kepalanya tak takoni ndak do. Sopo sing moto? Tolong Pak dilacak Pak. Itu jenenge anak buah jenengan ndak paham karo kebijakan jenengan. Di Maknu itu kan ada program kontren tangguh, karena itu pondok ya, ada pondoknya. Bude itu ya, terus itu udah diresmikan. Saya datang, selaku PLT Kepala Kemenak bersama Pak Wali Kota datang di sana. Nah, kesannya nyalah itu, yaitu pimpinannya sampai salahnya kayak galani, kesannya nyalah. Kesannya nyalah itu pas payah koordinasi. Bocah-bocah itu diseragami sekolah, apel. Wabah ngono. Lah terus gurune nek sing kebacut bangga terus moto. Bahasane alhamdulillah pondok kita sudah mulai masuk kembali, KPM kembali, mohon doa restu. Jadi semua orang paham rusak, nah karena ngono itu dudut ya kupingnya. Sampai Mas Hafid itu saya panggil, tolong cetuk ngomong ini. Lek perlu jangan ngene aku, ora paham itu. Itu lek ngono ki ya ngono tapi aja ngono. Akui saja itu koordinasi karena masih tahap-tahap apa itu namanya itu. Isolasi itu apa namanya? Karantina 14 hari. Masih proses karantina itu. Tapi salahnya memang seragam. Umpama kok gawe klambi pondok sarungan karo kental tetep deglak iki apa kan dipakai. Ora, kemacak momen kita ini gurune saking milik elek cedok. Enggak itu. Saat ngalah malah dikirim dengan bangganya ke masyarakat. Alhamdulillah. Kerinduan kita untuk bisa ketemu dengan santri-santri kita. Enggak paham aturan. Kok sampai yang sama yang bingung. Nih, mentaati peraturan yang berlaku, aturan jam masuk enggak usah enggak usah ditawar, sudah jam masuk seperti itu. Terus laksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan integritas, keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Orang Kementerian Agama itu masane nyawang dengan sebenarnya sing betul-betul mempunyai kabeh.
Kalau jenengan ini temukan orang gawe jibang kan masane iki wis pemasane mustakmal. Di masyarakat itu tolong di pengumuman. Jadi orang-orang Kementerian Agama itu rumah sana sing putri jamin dadi gunyai kabeh. Sing lanang rumah sana kiai kabeh. Mulane ketika gunyai kok nyang omah nyapu nyang ngarepan kintole ketara kuwi gunyai mustakmal. Mustakmal. Piye carane? Wis ora wis to. Lek nyang kene mening-mening nyang omah yo mening ngono. Menyimpan rahasia jabatan, ini penting. Ora usah gampang ngomong-ngomong nih kebijakan. Tolong bahasa saya adalah lek pantes diomongin monggo, tapi lek ora pantes ora usah muni. Bicaralah yang mana yang diperlukan. Ora usah